mahasiswa Daljak Batch 1 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 5 dengan tema Hidup Lapang dengan Berbagi untuk persyaratan ujian kinerja. Bagaimana proses pembelajarannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita masuk kelas, kita akan melakukan komunikasinya, yaitu morning greeting. Kita mulai dari Mbak Siti. Ayo Mbak Siti dipilih. Mas Farid, silakan dipilih. Ayo Mas. Ya, ayo. Ayo Mbak. Ayo Mbak. Ayo Mbak. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Gang 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 gang. Ding ding ding.
peserta didik. Oke, tidak apa-apa. Pada minggu lalu kita sudah belajar apa, Nak? Pada minggu lalu kita sudah belajar 5 Asmaul Husna. Di antaranya adalah Al-Mumit. Apa artinya Al-Mumit? Apa artinya Al-Mumit? Sekali lagi, apa artinya Al-Mumit? Maha mematikan. Jadi harus dikasih kalimat maha apa artinya Al-Mumit? Artinya Al-Mumit adalah maha mematikan. Nah, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang zakat. Kita akan belajar materi tentang zakat. Hidup lapang dengan berbagi. Namun sebelum kita mulai pembelajarannya, Bu Lia mau tanya nih, siapa yang pernah berbagi kepada teman atau saudaranya? Angkat tangan. Oke, Mbak Maida. Mbak Maida berbagi apa sama teman? Berbagi makanan. Siapa lagi? Siapa lagi yang sudah pernah berbagi makanan? Mas Noval, Mas Leon, alhamdulillah kalian sudah memiliki rasa berbagi kepada sesama, meskipun itu hanya makanan ringan, tapi alhamdulillah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, meyakini makna zakat dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan dan membedakan makna zakat dengan benar. Kalian setelah belajar bareng Bu Lia, kalian bisa memaknai zakat dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku berbagi. Setelah kita belajar zakat, Bu Lia harap kalian bisa menerapkan perilaku berbagi. Nah, anak-anak Ibu Lia yang solih dan solihah, silakan kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Sudah? Sudah melihat gambarnya? Nah, sekarang Bu Lia tanya, Mas Leon, di depannya itu gambar apa? Orang mengasihi orang lain atau orang memberi orang lain. Namanya apa? Berbagi. Namanya berbagi. Senang berbagi apa tidak? Senang. Harus senang berbagi supaya kita tidak menjadi orang yang pelit. Perhatikan gambarnya, Nak. Perhatikan gambarnya, Nak. Gambarnya ada 2 orang, ya kan? Yang satu membawa bungkusan. Kemudian bungkusannya diberikan kepada orang lain. Ini adalah berbagi. Paham ya? Zakat artinya tumbuh, berkembang, dan berkah. Zakat artinya apa, Nak? Tumbuh, berkembang, dan berkah. Jadi kalau orang mengeluarkan zakat, rugi apa tidak? Jelas tidak, karena zakat itu artinya adalah tumbuh, berkembang, dan berkah. Ada 2. Yang pertama zakat, yang kedua zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah itu adalah menzakati jiwa kita. Fitrah artinya apa? Fitrah artinya apa? Bersih atau? Bersih atau? Betul sekali, fitrah itu artinya bersih atau suci. Hukumnya apa? Zakat fitrah hukumnya apa? Sekali lagi, zakat fitrah hukumnya apa? Hukumnya wajib.
berarti kita zakatnya pakai beras karena makanan pokok kita itu adalah beras yang dimasak menjadi nasi, ya. Kemudian nasi. Yang kedua zakat mal. Zakat apa? Atau zakat harta. Zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dengan ketentuan tertentu, harus sesuai nisab dan sebagainya. Paham? Mengerti? Zakat mal ada berapa? Yang di depan kalian ini adalah zakat mal. Jenis-jenisnya ada 6. Yang pertama apa, Mbak? Zakat emas dan perak. Yang kedua, Mbak? Zakat hasil pertanian. Betul sekali. Zakat emas dan perak, zakat hasil dan pertanian. Kemudian yang ketiga, Hasil ternak. zakat hasil ternak, zakat perdagangan, zakat hasil tambang dan laut, dan zakat penghasilan profesi. Jadi semuanya ini harus dizakati. Tidak boleh tidak. Punya emas yang banyak, punya perak harus dizakati. Kamu hasil pertanianmu juga harus dizakati. Hasil ternakmu harus dizakati. Kamu pedagang juga harus dizakati. Zakat itu mempunyai syarat. Jadi tidak semuanya itu bisa zakat, tetapi harus sesuai dengan syarat-syaratnya. Ada berapa syarat zakat? 5. Betul sekali. Ada 5 syarat zakat. Yang pertama, Islam. Islam. Kita Islam? Alhamdulillah. Yang kedua, Merdeka. merdeka. Ada yang menjadi budak? Gak ada. Kita semuanya merdeka. Ada yang dijajah? Tidak. Kita semuanya merdeka. Alhamdulillah. Milik sempurna. Milik sempurna. Jadi barang yang dizakati itu punya kita. Tidak boleh punya orang lain dizakati. Harus sempurna milik kita sendiri. Yang keempat, cukup nisab. Ya, yang kelima, halnya pas. Cukup nisab itu hitungannya pas, haul itu waktunya pas. Jadi semuanya harus Islam. Kita Islam? Merdeka. Kita merdeka? Milik sempurna. Barangnya bukan milik orang lain. Bukan barang guntangan, tetapi mutlak punya kita. Kemudian cukup nisab, jumlahnya cukup. Kemudian haul, waktunya juga cukup. Setelah tadi kita belajar tentang zakat fitrah dan zakat mal, kita akan belajar tentang siapa-siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa? Ada 8 golongan yang wajib untuk menerima zakat. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Yang pertama itu adalah fakir. Fakir itu orang yang mempunyai penghasilan, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Miskin, orang yang mempunyai penghasilan, tetapi juga masih kurang. Kalau fakir itu tidak punya penghasilan tetap, jadi dia tidak punya pekerjaan. Itu fakir. Kalau miskin, dia punya
punya pekerjaan, tetapi hasilnya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga itu amil. Apa itu amil? Orang yang mengelola. Betul, apa itu amil? Orang yang mengelola zakat. Betul sekali, amil adalah orang yang mengelola zakat. Mu'alaf, apa itu mu'alaf? Orang yang baru memeluk Islam. Apa itu mualaf? Orang yang baru memeluk Islam. Betul sekali. Kemudian apa tadi? Rikab, apa itu rikab? Hamba sahaya atau budak. Ada berapa golongan penerima zakat? Ada 8. Tadi kita belajar tentang 8 golongan penerima zakat. Yuk mari kita ingat-ingat dengan menggunakan lagu. Kalian sudah bisa lagunya? Bisa. Oke, kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kedua itu miskin, ketiga itu amil, keempat itu mu'alaf, kelima itu rikab, keenam ghorimin, 7 fisabilillah, 8 ibnu sabil. Sekali lagi yang lebih semangat. 1, 2, 3. Penerima zakat pertama itu fakir, kedua itu miskin, ketiga itu amil, keempat itu mu'alaf, kelima itu rikab, keenam ghorimin, 7 fisabilillah, 8 ibnu sabil. Hikmah zakat, ada berapa hikmah zakat? Ada berapa hikmah zakat? Yang pertama, membersihkan dan menyucikan harta. Karena harta kita itu sebagian punyanya hak orang lain. Haknya siapa? Haknya 8 golongan yang tadi. Kemudian hikmah zakat yang kedua apa? Menumbuhkan kepedulian sosial. Jadi berzakat itu melatih kita agar kita tidak menjadi orang yang pelit, agar kita tidak menjadi orang yang kikir. Makanya jika kita punya harta harus dikeluarkan zakat. Kayaknya murid-murid Bulia sudah loyo nih. Sebelum kita melanjutkan, tepuk semangat, tepuk semangat. Setelah kita belajar tentang zakat, sekarang Bulia mau tanya, apabila ada bayi yang lahir setelah sholat Idul Fitri, kira-kira wajib zakat fitrah apa tidak? Pertanyaan kedua, jeng jeng jeng. Apabila ada bayi yang lahir di malam takbiran, wajib dizakat fitrah apa tidak? Betul sekali. Jadi patokannya itu adalah awal puasa sampai sebelum sholat Idul Fitri. Beliau tanya lagi ya, kalau ada orang zakat fitrah
diskusi pada pagi hari ini adalah sesuai dengan nama-nama kelompok yang sudah Bu Lia tampilkan. Adapun anggota kelompoknya adalah nomor absen 1 sampai nomor absen 6. Itu kelompoknya Abu Bakar. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada kelompok Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Abdullah, dan Abdul Muthalib. Selanjutnya kita akan berdiskusi tentang suatu kasus. Nanti Bu Lia berikan soalnya. Soalnya ini adalah sebuah kasus tentang zakat yang harus kalian pecahkan bersama-sama dengan kelompok kalian masing-masing. Mengerti? Paham? Oke, Bu Lia bagikan, kalian tunggu dengan tenang. Kalian sudah duduk di kelompok kalian masing-masing dan kalian sudah mendapatkan soal diskusi. Nah, di sini ada studi kasus tentang zakat, pembagian zakat di Kampung Sejahtera. Di Kampung Sejahtera banyak penduduk yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Setiap tahun ketika bulan Ramadan tiba, warga kampung yang mampu secara ekonomi selalu membayar zakat. Pak Andi, seorang petani yang sukses, adalah salah satu warga yang selalu rutin membayar zakat. Setelah tadi Bu Lia membacakan tentang kasusnya, ada beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah, mengapa Pak Andi harus membayar zakat dari hasil panennya? Pertanyaan yang kedua, apa yang dirasakan oleh Bu Siti setelah menerima zakat? Yang ketiga, bagaimana menurut kamu cara zakat dapat membantu kehidupan orang-orang seperti Bu Siti? Nomor 4, bagaimana jika semua warga yang mampu membayar zakat dengan baik? Apa yang akan terjadi di Kampung Sejahtera? Nomor 5, apa manfaat zakat bagi orang yang membayar zakat dan yang menerimanya? Nah, itulah beberapa pertanyaan diskusi kalian yang harus kalian kerjakan. Oke, Bu Lia kasih waktu, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan. Selesai? Belum? Oke, dilanjutkan. Gimana, sudah selesai? Belum? Oke, dilanjutkan. Apa yang dirasakan Bu Siti setelah menerima zakat? Nah, dijawab ya. Ini adalah perwakilan dari kelompok. Sekarang Bu Lia minta kalian untuk mempresentasikan jawaban kalian ya. Silakan Mbak Najwa. Mengapa Pak Andi harus membayar zakat dari hasil panen? Karena salah satu jenis zakat adalah zakat harta. Panen adalah zakat dari harta maka dari setelah panen. Dirasakan oleh Bu Siti setelah menerima zakat. Senang dan bersyukur. Oke, nomor 3. Bagaimana kamu cara zakat membantu kehidupan orang seperti Bu Siti? Caranya adalah zakat harus dikelola dengan baik dan harus disalurkan atau diberikan kepada 8 golongan penerima zakat. Jangan dibagikan kepada seluruh warga desa. Oke, nomor 4. Bagaimana jika semua warga yang mampu membayar zakat dengan baik? Apa yang akan terjadi di Kampung Sejahtera? Apabila semua orang yang mampu membayar zakat, maka yang terjadi di Kampung Sejahtera adalah semua orang miskin dapat terbantu dengan zakat tersebut. Apa manfaat zakat bagi orang yang kaya dan yang menerima? Adalah dapat membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Betul sekali. Jadi, apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tentang jawaban diskusi yang sudah kalian kerjakan ini adalah
uang. Bagus sekali pertanyaannya. Bu, bolehkah zakat fitrah memakai uang? Ayo, ada yang bisa? Oke, Mbak Rama, silakan dijawab, Mbak Rama. Boleh, tetapi lebih diutamakan menggunakan beras atau makanan pokok. Tepuk tangan untuk Mbak Rama. Betul sekali, kita boleh zakat fitrah dengan uang, tetapi lebih utama menggunakan beras atau makanan pokok. Oke, pertanyaan kedua datang dari Mbak Siti. Silakan Mbak Siti. Bu, bolehkah zakat fitrahnya pagi hari sebelum sholat Id? Nah, pertanyaannya bagus sekali. Bu, bolehkah zakat fitrahnya pagi hari sebelum sholat Id? Ada yang bisa menjawab? Oke, Mas Rafa, jawabannya adalah Boleh. betul apa salah? Betul, tepuk tangan dong. Boleh. Jadi zakat fitrah boleh pagi hari sebelum kita melaksanakan sholat. Sekarang Bu Lia akan membagikan lembar kerja tes sumatif. Jadi nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri, tidak berkelompok, oke? Ayo Mbak Rama. Ayo Mas. Ayo Mas Tony. Wow, kita sudah belajar, kita sudah berdiskusi, dan kalian juga sudah bertanya jawab. Sekarang Bu Lia tanya, kalian senang belajar bersama Bu Lia? Kalian happy belajar bareng Bu Lia? Nah, kalau kalian senang dan kalian happy belajar pada pagi hari ini, Bu Lia mau tanya, apa sih yang sudah kalian pelajari pada pagi hari ini? Ayo angkat tangan. Nah, oke Mbak Ayu, silakan dijawab. Hari ini kita telah belajar zakat fitrah dan zakat mal. Ada 8 golongan penerima zakat, di antaranya adalah fakir, miskin, dan amil. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Ayu tadi. Jadi pada pagi hari ini kalian sudah belajar apa, Nak? Sudah belajar tentang zakat. Ada berapa, Nak, zakatnya? Ada 2. Yang pertama zakat apa, Nak? Zakat fitrah. Yang kedua zakat apa? Zakat mal. Harus dibagikan kepada siapa, Nak? 8. Harus dibagikan kepada siapa? Salah satunya fakir, miskin, amil. Terus keempat, mu'alaf. Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Betul sekali, Masya Allah, Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari anak-anak ibu yang solih dan solihah, kita tepuk zakat bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk zakat. Membersihkan. Jenis zakat ada 2. Yang pertama, zakat fitrah, dikeluarkan bulan Ramadan. Yang kedua, zakat harta, dikeluarkan sesuai nisab. Yeay! Belajar sekali 2. Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan proses pembelajaran pada pagi hari ini, sudah melaksanakan diskusi,
sudah mengerjakan tes sumatim. Sekarang kesimpulannya adalah zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu hukumnya wajib dan dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai sebelum kita sholat id, berupa beras atau makanan pokok. Bisa diuangkan, bisa, tapi lebih utama memakai minggu depan kita akan belajar tentang infak dan sedekah. Minggu depan kita akan belajar apa, nak? Infak dan sedekah. Betul sekali, minggu depan kita akan belajar tentang infak dan sedekah. Teman-teman, sebelum pulang kita berdoa bersama-sama. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu